Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, padahal ya tanggung jawab pemimpin itu kan luar biasa dahsyat ya di akhirat. Bahkan ketika ada satu rakyat yang sengsara, ini Allah meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Waduh. Subhanallah. Mengapa dia masih bisa tidur nyenyak dan makan kenyang, sementara ada rakyatnya yang mati kelaparan gitu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Atau juga nggak sedikit ya remaja yang akhirnya berpacaran gara-gara terinspirasi oleh tayangan-tayangan sinetron atau acara itu tuh yang suka ada pernyataan cinta di televisi. Reality show itu. Iya, yang reality show kayak gitu ya. Yang balik lagi mau pacar lama segala macam itu terdorong untuk pacaran. Nah ini menggeser perilaku jadi negatif. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kemudian juga bagaimana kita melihat Islam itu sangat mendorong laki-laki perempuan untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan gitu ya. Dan juga kita juga melihat bahwa betapa muslimah ya sahabiyah dulu itu berkontribusi besar dalam perjuangan Islam. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. As'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, halo pendengar yang budiman semua. Ketemu lagi dengan saya Akbar Pembebas dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan. Insya Allah seperti biasanya kami akan hadir menemani Anda semua dalam sebuah rubrik Tibun Nabawi. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di studio kita sudah hadir seorang narasumber yang nanti akan berdiskusi serta berbincang-bincang dengan kita. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Munawir dari El Iman Pusat Bogor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ustadz hari ini Ustadz, kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan pendengar yang budiman yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada saat ini dalam kondisi yang sehat walafiat hingga bisa mengikuti acara kita hingga akhir nanti tentunya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema atau kita akan mengangkat sebuah bahasan diskusi yang berjudul Hakikat Sihir dan Terapinya. Nah ya, dari judulnya saja kita sudah tahuan ya, kita akan berbincang atau kita akan berdiskusi tentang sihir dan bagaimana Islam menyikapinya, juga bagaimana kita menyikapi atau kita menolong orang-orang yang terkena sihir itu sendiri tentunya. Baik, di awal nih Ustadz, kita akan coba diskusi tentang sebenarnya sihir itu apa sih Ustadz? Alhamdulillah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kepercayaan manusia kepada hal-hal yang mistik tidak pernah hilang. Dari dulu itu sampai sekarang. Yang jelas saat ini kita akan membahas tentang sihir ya. Sihir itu secara bahasa berarti sesuatu yang halus dan lembut sebabnya. Disebut sihir karena ia terjadi dengan perkara yang tersembunyi, yang tidak terjangkau oleh penglihatan manusia. Sihir sama dengan asal kata sahur. Dikatakan sahur karena terjadinya di penghujung malam. Oh gitu. Ibnul Faris mengatakan as-sihru lughatan ikhrajul batil fi suratil haq. Ibnul Faris mengatakan bahwa sihir itu secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan yang batil itu dalam bentuk yang hak. Jadi seolah-olah terlihat yang benar, yang salah ini jadi benar. Nah, secara syariat Islam, Ibnu Qudamah mengatakan as-sihru huwa uqadun waruqan wa kalamun yatakallamu bihi aw yaktubuhu alladhi yu'athiru fi badanil mashhur aw fi aqlihi au badanihi au qalbihi. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa sihir itu secara syariat Islam adalah mantra-mantra, buhul-buhul, ucapan-ucapan yang dibaca untuk
memanggil syaitan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan para dukun dan mempengaruhi jiwa dan badan sehingga membuat orang sakit, membunuh, memisahkan antar suami dengan istrinya, dan semua itu terjadi dengan takdir Allah tentunya. Tentunya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kalau misalkan Ustadz Munawir katakan sihir itu sudah ada sejak zaman dulu, Ustadz ya. Nah, sebenarnya tepatnya sejak kapan sih sihir itu ada, Ustadz? Ya, kalau kita melihat dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Sulaiman tidak kafir kata Allah, tetapi setan-setan itulah yang kafir, yang mereka mengajarkan sihir-sihir itu. Artinya sejak zaman nabi-nabi terdahulu nih, bahkan diabadikan tadi dalam Al-Quran, sejak zaman Nabi Sulaiman, bahkan bisa jadi zaman-zaman sebelumnya seiring manusia itu ada di bumi ini. Kalau dari Al-Quran tadi, di sejak zaman Nabi Sulaiman tadi, walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setan itulah yang kafir, yu'allimuna an-nasa sihr, mereka lah yang mengajarkan kepada manusia itu tentang sihir. Jadi sejak dulu ya, sampai hari kiamat kayaknya mereka tidak akan berhenti mengganggu manusia. Berarti dari sejak zaman Nabi Sulaiman pun sudah ada, Ustaz ya? Iya, sudah ada dari sejak dulu. Bisa jadi sebelum-belumnya juga. Oh gitu. Nah, kalau gitu sebenarnya sihir itu nyata atau cuma hayalan orang-orang nih, Ustaz? Nah, ini ada dua pendapat ulama. Dari ulama Mu'tazilah mengatakan bahwa sihir itu adalah hayalan, tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa sihir itu nyata. Rujukannya adalah tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102 tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tetapi setan-setan itulah yang kafir, yang mengajarkan manusia. Artinya ketika sesuatu itu bisa diajarkan berarti nyata. Ini kan bisa diajarkan, ini bisa diajarkan kepada manusia oleh setan-setan itu turun temurun sampai sekarang. Berarti bisa kita simpulkan di sini bahwa sihir itu nyata adanya, bukan hayalan, karena bisa dipelajari tadi. Gitu. Nah, kalau misalkan sihir itu sendiri bisa dipelajari, berarti bisa diajarkan juga, Ustaz. Nah, hukumnya gimana nih, Ustaz? Mempelajari dan mengajarkan sihir itu sendiri, Ustaz. Yang pertama, hukum sihir itu sendiri. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Hukum sihir itu sendiri, Ibnu Qudamah mengharamkannya dengan mengatakan mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir itu hukumnya haram. Tidak ditemukan adanya khilaf di antara para ulama, orang-orang yang berilmu di sana. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan mengkafirkan orang-orang yang mempelajari sihir itu dengan mengutip ayat innama nahnu fitnatun fala takfur, yaitu surah Al-Baqarah ayat 102 tadi, bahwa sesungguhnya dia itu fitnah, fala takfur, janganlah kalian kafir. Jadi itu Ibnu Hajar menghukuminya adalah kafir orang-orang yang mempelajari sihir itu. Jadi sihir itu sendiri tadi dihukumi oleh Ibnu Qudamah dan sepakat ulama bahwa haram hukumnya mempelajarinya karena itu berhubungan dengan setan, berhubungan dengan makhluk halus. Sihir itu tidak akan terjadi kalau tidak ada bantuan jin. Dan bekerja sama dengan jin itu sendiri hukumnya haram. Ya? Nah, itu sebabnya tadi Ibnu Qudamah mengharamkannya dan Ibnu Hajar pun mengkafirkan orang yang mempelajarinya. Apalagi mengajarkannya pada orang lain. Apalagi mengajarkannya. Sudah otomatis gitu. Ya. Nah, kalau gitu ciri-ciri apa aja sih orang yang terkena sihir itu sendiri, Ustaz? Orang yang kena sihir itu sendiri sebenarnya banyak ciri-cirinya ini. Nah, di antara ciri-ciri orang yang kena sihir itu adalah pertama, dia malas beribadah, lupa jumlah rakaat atau doa sholat, dia batal melulu, kentut melulu. Nah, anggota badannya bergetar dan panas badannya ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Atau dia sakit tetapi tidak jelas sakitnya. Gitu. Nah, ini juga ciri-ciri orang kena sihir. Sering mimpi buruk, mimpi yang menyeramkan, mimpi dikejar-kejar ular, mimpi dikejar-kejar binatang buas, haid yang berkepanjangan bagi kaum wanita ini.
jadi haidnya berkepanjangan, terus emosinya tidak terkontrol. Nah, bagi para kaum perempuan juga sulit mendapat jodoh, nafsunya sangat berlebihan. Nah, adanya perubahan perasaan juga. Tadinya sayang sama suaminya, tiba-tiba benci sama suaminya. Tadinya sayang sama keluarga, tiba-tiba benci sama keluarganya. Dan banyak sekali ciri-ciri orang yang kena sihir itu. Baik, kemudian apa aja macam-macam sihir yang bisa kita kenali dan bisa kita hindari. Namun jangan kemana-mana dulu, pembahasan ini akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Telah terbit Cinta Tiga Wanita, antologi cerpen karya santri pesantren media. Alhamdulillah, akhirnya para santri pesantren media berhasil membukukan karya mereka dalam antologi cerpen yang diberi judul Cinta Tiga Wanita. Dari santri yang awalnya belum bisa menulis, bahkan tidak mau menulis, dengan kesabaran, motivasi, dan pelatihan instruktur menulis kreatif Ustadz Oleh Solihin, akhirnya para santri berhasil membuat karya dan dibukukan. Cerita-cerita keren dan seru yang mendapatkan apresiasi dari Boim Lebon, penulis cerita anak dan remaja, juga produser televisi. Kumpul-kumpul sambil makan rujak emang enak, tapi kumpul-kumpul sambil bikin cerita lebih enak lagi. Apalagi ceritanya keren-keren kayak di buku ini. Saya bacanya aja sambil cengar-cengir sendiri. Seru banget. Soalnya saya bacanya sambil makan rujak juga sih. Jadi sambil nahan pedas. Pemilihan kata dan alur cerita yang diapresiasi oleh Afifa Afra, penulis novel The Live Day. Saya terkejut karena cerpen-cerpen di buku ini ternyata tak biasa. Diksinya kuat dan alurnya menarik. Selamat ya atas penerbitan kumpulan cerpen ini. Dan kepada para santri penulis, Farid Abe dari Sumeneb, Hawari dari Temanggung, Wita Dahlia dari Banjarmasin, Novia Handayani dari Depok, Senandung Rindu dari Pandeglang, Jacinda Akinawela dari Banda Aceh, dan Noviani Gendaga dari Samarinda. Selamat menapaki dunia kepenulisan dan teruslah berkarya yang terbaik bagi umat. Tebal buku 238 halaman, berisi 14 cerita. A Journey to Philadelphia, Matahari Merah Jambu, Hari-hari Tufa, Ketulusan Doa, Sebersih Cahaya Senja di Kutaraja, Cinta Tiga Wanita, Surat Rindu Buat Umi, Sebuah Wasiat, Asmarandana Kehidupan, Kerinduan Kalila, Catatan Sejarah Cuteh, Sebuah Pesan Masuk, Kenanga Coklat, dan kesimpulan akhir. Bagi yang ingin menikmati dahsyatnya karya santri pesantren media, bisa menghubungi Saudari Nur Handayani di 0857 107 82 955. Sekali lagi di 0857 107 82 955. Harga buku cuma 35.000. Setiap pembelian pasti mendapatkan diskon menarik. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Masih bersama Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Pendengar yang budiman, masih ditemani oleh saya tentu saja Akbar Pembebas dan Ustadz Munawir dalam rubrik Tibun Nabawi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sedang membahas sebuah tema yang berjudul Hakikat Sihir dan Terapinya. Nah baik, langsung saja kita lanjutkan diskusi atau bincang-bincang kita dengan Ustadz Munawir dari El Iman Pusat Bogor. Nah Ustadz, gimana nih Ustadz? Sebenarnya kalau kita identifikasi Ustadz, macam-macam sihir itu apa aja sih Ustadz? Macam-macam sihir ini banyak sekali ya. Nanti insya Allah di beberapa akan saya sebutkan. Di antaranya adalah ada sihir itu jenisnya buhul-buhul atau ikatan-ikatan. Ini didasarkan Al-Quran, yaitu surah Al-Falaq. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan kita disuruh berlindung dari kejahatan naffatsat, tukang sihir yang biasanya membuat buhul-buhul dan meniupkannya di buhul-buhulnya itu. Nah ini ada jenisnya buhul-buhul, ikatan-ikatan. Nah di masyarakat kita sering ini kita lihat
bahwa ada masyarakat kita kadang menaruh ikatan-ikatan kepada anaknya, diikat dengan benang-benang hitam gitu supaya tidak keganggu jin. Nah, itu juga bagian daripada sihir tadi, yaitu sihir buhul-buhul. Ada ikatan-ikatan. Di sini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aqada uqdatan summa nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abi Hurairah. Jadi Rasul bersabda, barang siapa yang membuat suatu buhulan, suatu ikatan, dia membuat ikatan atau menanam sesuatu, lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah berbuat syirik. Sedang barang siapa yang menggantungkan diri pada sesuatu benda jimat, maka dirinya dijadikan Allah bersandar kepada benda itu. Itu disebut dengan musyrik jadinya. Orang menggantungkan dirinya kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, jadi itu jenis yang pertama tadi adalah buhul-buhul, ikatan-ikatan. Ini sering kita lihat di masyarakat kita. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa berubah di masyarakat kita, bisa tidak menggunakan ikatan-ikatan itu, dengan kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis yang kedua itu ada namanya iyafah, ada namanya tarq, ada namanya tiarah. Nah, ini termasuk jibat. Menurut Umar, jibat itu adalah sihir. Nah, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, innal iyafata wat tarqa wat tiarata minal jibat. Iyafah, tarq dan tiarah adalah termasuk jibat. Nah, sekarang kita harus tahu nih, iyafah itu apa sih sebenarnya? Nah, iyafah itu adalah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Nah, ini, gitu. Jadi dia meramal nasib orang dengan menerbangkan burung. Ini burung kalau ke kiri nasibnya bakal begini nih. Nih burung kalau ke kanan. Nah, kalau sekarang ini banyak jenisnya, tidak hanya itu sekarang. Ada juga masyarakat kita, ada kupu-kupu lewat aja, bakal ada tamu ini. Iya, betul. Itu juga bagian daripada sesuatu yang khurafat ya, yang harus kita hindari. Nah, adapun tarq ini adalah meramal nasib dengan membuat garis. Jadi ada garisan-garisan. Garis tangan kali? Tidak, jadi garis lagi. Dia membuat garisan di tanah atau garisan di suatu tempat. Jadi untuk meramalkan sebenarnya, untuk meramalkan nasib seseorang. Gitu, sama sekarang juga jenisnya banyak ya. Jadi meramal itu sendiri kan tidak boleh sebenarnya. Sama dengan yang banyak saat ini adalah kita mempercayai tahayul-tahayul. Nah, itu yang harus kita benahi di masyarakat kita. Jadi kayak tadi, begitu ada kupu-kupu lewat, ini mau ada tamu ini ntar. Ini harus kita waspadai. Nah, dan yang selanjutnya adalah ilmu nujum, ilmu perbintangan, itu termasuk daripada sihir. Gitu. Nah, karena Ibnu Abbas menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtasaba syu'batan minas sihri zada ma zada. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah sihir. Ini juga termasuk tadi sihir tadi, jenis sihir, yaitu orang-orang yang belajar ilmu perbintangan untuk meramal nasib juga sebenarnya ini. Bintangnya apa sih? Berarti ini jenis bakal dapat duit sekian ini. Itu ngetren tuh di kalangan anak muda. Nah, ngetren. Bintangnya apa ini? Ada namanya bintang macam-macam itu, ada Scorpio lah apa macam itu. Jadi ini tidak boleh dalam Islam. Kita meramalkan nasib kita dengan hanya membaca bintang-bintang kita tadi. Hasil ramalan bintang-bintang itu tidak boleh. Itu fungsinya memang tadi untuk meramal nasib, keberuntungan, jodoh, keuangan. Dan ini adalah sihir dan hukumnya musyrik. Ada juga yang berbentuk sihir itu adalah untian kata-kata yang indah. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, inna minal bayani la sihar. Sesungguhnya untean kata-kata yang indah itu termasuk sihir. Di sini maksudnya untuk mengelabui orang. Artinya menampakkan yang batil itu seolah-olah terlihat menjadi yang hak. Seperti sihir tadi, seperti kata Ibnu Faris tadi mengatakan, sihir itu adalah ikhrajul batil fi suratil haq. Jadi mengeluarkan, menampakkan. Jadi diceritakan dengan kata-kata yang indah sehingga orang melihat yang batil itu terkesan kayak benar, kayak hak. Nah, dan ini termasuk sihir dan tidak diperbolehkan. Nah, bayan ini ada yang menggunakan jin,
dan ada juga yang menggunakan tidak hanya untian kata-kata yang bagus sehingga menyembunyikan yang benar, sehingga yang batil lah yang seolah-olah menjadi kebenaran. Itu banyak sekarang terjadi. Berapa banyak orang yang sekarang ini tergantung uang gitu ya. Jadi ada orang kita salah saja bisa jadi benar, bisa jadi nggak salah. Yang sudah tersangka bisa jadi bebas. Iya, betul. Itu tadi bayan, itu bagian daripada sihir. Nah, terus kalau kita lihat juga kan Ustaz, sekarang ini banyak tayangan-tayangan yang berbau tentang hipnotis gitu Ustaz. Nah, sebenarnya kalau hipnotis itu sendiri masuk kategori sihir nggak Ustaz? Yang jelas adalah bahwa sihir itu tidak akan terjadi tanpa bantuan jin. Ketika kita melihat sesuatu di luar batas kemampuan manusia, ini kan hipnotis ini seolah-olah seperti yang kita lihat adalah di luar batas kemampuan manusia. Masa cuma memegang tangan orang, menepuk orang, tiba-tiba orang itu sudah lupa kesadarannya, menyerahkan barang-barangnya, itu kan sesuatu yang tidak mungkin kalau tanpa bantuan jin. Jadi yang jelas kalau hipnotis itu menggunakan bantuan jin itu berarti termasuk sihir. Karena tadi berhubungan dengan makhluk halus tadi. Seperti yang kita bahas tadi bahwa sihir itu sebabnya itu sangat halus. Tidak ketahuan gitu, tidak terlihat oleh indera kita. Jadi termasuk sihir itu kalau dia berhubungan, kalau dia meminta bantuan jin. Kalau sulap sendiri gimana Ustaz? Nah, kalau sulap ini sama jenisnya juga ada dua. Ada sulap yang hanya trik ya. Trik, kalau trik bermain tim dia trik itu tidak ada masalah. Saya yakin itu hanya tasliyah, itu hiburan saja buat kita. Tetapi kalau ada sulap sekarang udah kebablasan, kadang sudah menggunakan bantuan jin, sesuatu di luar logika, nalar orang, itu bisa muncul, maka itu jelas hukumnya sama dengan hipnotis tadi, itu termasuk sihir. Oh gitu. Nah terus kalau kita bicara tentang cara menterapi orang-orang yang terkena sihir nih Ustaz, gimana nih Ustaz sebenarnya cara agar orang yang sudah terkena sihir itu bisa pulih kembali lagi? Cara terapinya kayak gimana Ustaz? Ya, jadi sihir ini salah satu jenis gangguan yang butuh berproses dalam menterapinya. Tidak bisa betul. Langsung, jadi nggak bisa sekali dua kali orang itu diruqyah. Tetap terapinya dengan ruqyah syariah. Nah, pertama kita ruqyah dia. Idealnya orang-orang yang kena sihir ini adalah ada rawat inap. Dia harus diisolasi. Gitu. Karena beberapa kasus pasien saya ketika habis kita ruqyah nyampe rumahnya kena lagi, dia dikirim lagi. Masalahnya tadi adalah yang nyihir itu ngirim lagi. Nah, dia belum sempat pulih, kena lagi, balik lagi. Makanya seidealnya adalah orang itu harus kita isolasi dan kita terapi minimal 2 kali sehari, kita ruqyah pagi dan sore. Nah, dengan terapi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita kasih konsumsi obat-obat herbal, obat-obat yang disunahkan oleh Nabi. Yang jelas, setan itu tidak suka dengan obat-obat yang disunahkan oleh Nabi. Seperti habatus sauda, kita bisa kasih dia minyak zaitun, kita bisa kasih dia madu. Nah, sama kalau biasanya kami melakukan itu dengan tambah juga dengan bekam. Kita bekam di ubun-ubunnya, kita bekam, terus kita refleksi juga. Nah, untuk menenangkan, untuk merelekkan saraf-sarafnya. Nah, insya Allah kalau itu terus-menerus dilakukan, ini orang-orang ini insya Allah sembuh dengan gangguan sihir. Tapi sekali lagi yang perlu kita pahami adalah bahwa sihir itu tidak bisa diterapi sekali 2 kali, butuh proses. Nah, ini tergantung masalahnya juga. Jadi tergantung orang yang kena sihir itu juga punya semangat nggak dia, mau melawan tidak. Nah, karena sikap kita kepada setan itu sendiri bukan kita yang menentukannya, tetapi Allah yang menentukannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, maka ambillah dia sebagai musuh, bukan untuk ditakuti. Kita harus punya semangat untuk melawannya gitu. Nah, kalau pendengar yang ada di rumah nih Ustaz mau terapi agar sembuh dari sihir, kemana nih Ustaz menghubungi Ustaz? Ya bisa, jadi bisa langsung ke handphone saya juga bisa dengan nomor 0817-667-2425 atau datang langsung ke praktik
saya, yaitu bertempat di Bantarjati, Jalan Tatapakan 1, nomor 18, Bogor Utara. Oh gitu. Nomor teleponnya 0251-833-1280. Nah, oke. Terakhir nih Ustaz, gimana kiat-kiat kita agar kita tuh nggak sampai terkena sihir nih Ustaz? Ya, kiat-kiat kita apa sih sebenarnya? Kiat-kiat kita supaya kita tidak terkena sihir ya. Nah, kita pertama aktifkan ibadah kita. Aktifkan top ibadah kita. Pada prinsipnya ketika kita rajin sholat berjamaah di masjid saja, itu si setan itu sudah gerah dalam tubuh kita. Nah, dia sudah gerah sebenarnya dalam tubuh kita ketika kita rajin sholat berjamaah. Aktifkan sholatnya, wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi itu harus dilakukan ya, dibaca. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, dia akan terlindung dari gangguan setan sampai sore hari. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari akan terlindung dari gangguan setan sampai pagi hari. Nah, sementara di wirid-wirid kita sholat saja, itu kita disunahkan untuk membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, sekali lagi bahwa yang paling utama dan tidak kalah pentingnya adalah sebelum tidur jangan lupa berdoa. Karena sihir itu lebih sering terjadi ketika orang posisinya tidur. Lebih orang sering disihir ketika posisinya tidur. Maka sebaiknya berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi, yaitu dengan mengangkat telapak tangannya, dibaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh anggota badan. Nah, terus ya kita tidur jangan lupa berwudu dulu tadi sebelum tidur, terus melakukan doa itu, nah insya Allah nanti terhindar dari gangguan sihir. Dan jangan lupa ketika kita mau melakukan aktivitas nih, keluar dari rumah, kita harus baca doa yang diajarkan oleh Nabi, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang baca kalimat ini, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu dia sampai dia pulang ke rumahnya. Nah, mudah-mudahan dengan tadi tip-tip tadi bisa dilakukan di rumah. Jangan lupa baca Al-Ma'surat kalau ada Al-Ma'suratnya. Yang kedua dengan tadi wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh Nabi kita saja. Oke. Baik, itu pendengar yang budiman, diskusi serta bincang-bincang kita dengan Ustadz Munawir dari Al-Iman Pusat Bogor. Mudah-mudahan dari diskusi serta bincang-bincang tadi bisa mendatangkan sebuah manfaat untuk kita dan bisa menjadikan hidup kita lebih baik di masa yang akan datang tentu saja. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, info-info hangat yang sedang dibahas, juga topik-topik yang lainnya, Anda semua bisa langsung mengakses website kami di www.mediaislamnet.com. Akhirnya saya Akbar Pembebas beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini undur pamit dan mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Ustadz Munawir. Sama-sama. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi Ustadz ya. Insyaallah. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam segera menyebar luas termasuk di kota yang Anda cintai ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Voice of Islam. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini esok hari di waktu dan gelombang yang sama.